Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nur Anissa Dustewati K2319065 dan Nurul Azizah K2319066. Di sini kami akan membahas mengenai dasar-dasar teori peluang. Pembahasan yang pertama yaitu distribusi Poisson dan yang kedua yaitu distribusi Gauss. Distribusi Poisson merupakan percobaan yang menghasilkan variabel random X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Contohnya, banyaknya penggunaan telepon per menit, banyaknya tikus sawah per hektar, dan banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di ruas jalan. Ciri-ciri distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua yaitu probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Yang ketiga yaitu probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Rumus distribusi Poisson, yaitu jumlah X dari keluaran yang terjadi selama satu percobaan Poisson disebut variabel random Poisson, dan distribusi probabilitasnya disebut distribusi Poisson. Bila X menyatakan banyaknya sukses yang terjadi, lambda adalah rata-rata banyaknya sukses yang terjadi dalam interval waktu atau daerah tertentu, dan E yaitu konstanta yang bernilai 2,71828. Maka rumus distribusi Poisson adalah P buka kurung X titik koma lambda tutup kurung sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda per X faktorial, di mana X bernilai 0, 1, 2, 3, atau seterusnya. P yaitu probabilitas skala sukses, kemudian lambda yaitu rata-rata keberhasilan yang dapat dicari, N dikali P. Kemudian X banyaknya unsur berhasil dalam sampel atau variabel random discrete. E yaitu konstanta yang bernilai 2,71828 dan N yaitu jumlah atau ukuran populasi. Contoh soal. Sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Penyelesaian yaitu diketahui X sama dengan 3, nilai N sama dengan 20, nilai P sama dengan 0,02, lambda dicari dengan N kali P, hasilnya 0,4, dan E bernilai 2,71828. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus distribusi Poisson, di mana P 3,04 sama dengan 0,4 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat negatif 0,4 per 3 faktorial yang nilainya 6. Hasilnya yaitu 0,0072. Ini dapat dilihat di tabel nilai distribusi Poisson. Ini adalah tabel nilai distribusi Poisson. Untuk X, itu banyaknya unsur berhasil dalam sampel. Kemudian, lambda ini rata-rata keberhasilan. Nilai X bernilai 3, kita tarik ke kanan. Kemudian, nilai lambda 0,4 kita tarik ke bawah. Yaitu hasilnya 0,0072. Hasil ini sama dengan hasil perhitungan. Oke, kalau ada aku.
Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang distribusi Gauss. Nah, apa sih distribusi Gauss? Yang pertama, distribusi Gauss itu biasanya disebut juga dengan distribusi normal. Nah, kemudian distribusi Gauss merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran sebuah variabel. Terus yang ketiga, umumnya itu dibuktikan dengan sebuah grafik yang simetris. Dan yang keempat, ditandai dengan kurva yang memuncak pada bagian tengah. Nah, selanjutnya ciri-ciri umum pada distribusi Gauss. Yang pertama, kurvanya itu berbentuk lonceng simetris terhadap X sama dengan mu. Kemudian yang kedua, grafiknya itu selalu berada di atas sumbu X. Untuk gambarnya nanti mungkin setelah ini ada. Terus yang ketiga, itu distribusi Gauss juga memiliki modus yang dapat dicari dan ditentukan. Kemudian yang keempat, grafiknya selalu mendekati sumbu X. Dan yang kelima, luas daerah grafiknya sama dengan satuan luas persegi. Nah, seperti ini untuk lebih jelasnya lagi, ciri umum atau sifat ini ya mirip-mirip. Untuk memperjelas, mungkin ini kita bahas lagi, yaitu grafiknya selalu terletak di atas sumbu X, seperti yang terlihat ini ya. Atas dia sumbu X gitu. Terus grafiknya juga simetris kayak gitu. Ini jadi kurvanya itu simetris terhadap X gitu. Kemudian modusnya itu bahkan mencapai pada mu sama dengan 0,3839 persimpangan baku atau tol. Nah, kemudian grafiknya itu asimptotis terhadap sumbu X, jadi kayak rapat gitu loh. Terus sisi kanan sama sisi kiri juga sama besar. Kemudian yang selanjutnya luas grafiknya sama dengan satuan persegi, yang sebelumnya juga sudah disampaikan. Nah, untuk nilai simpangan bakunya atau nilai tonnya, ketika dia semakin besar itu nanti bentuknya tuh bentuk kurvanya tuh semakin rendah atau melandai kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan sebaliknya nilai simpangan bakunya itu semakin rendah, gitu, maka kurvanya akan semakin tinggi kayak gini. Contohnya. Ya, lanjut. Nah, untuk fungsi distribusi Gauss itu sendiri ada fx sama dengan 1 per tol akar 2pi pangkat E pangkat min 1/2 kali X min mu per simpangan baku kuadrat. Nah, untuk keterangannya, untuk nilai Pi-nya itu sama dengan 3,14, untuk nilai E-nya atau konstantanya itu 2,7183, untuk mu-nya itu artinya rata-rata dari distribusi populasinya, kemudian untuk tau-nya itu simpangan baku dari distribusi populasi itu sendiri, dan X-nya peubah kontinu yang daerah nilainya itu dari X-nya dari min tahingga sampai tahingga. Nah, untuk selanjutnya karena rumus pada distribusi Gauss tadi tidak digunakan lagi karena memang setelah disiapkan gitu daftar distribusi normal bakunya. Nah, distribusi normal bakunya itu adalah distribusi normal dengan mu sama dengan ketika ini ya, mu-nya sama dengan 0, terus O-nya sama dengan 1. Nah, fungsinya itu dinyatakan sebagai peubah acak Z. Kenapa Z? Itu dari kata zero gitu, dari referensi yang saya baca gitu kan, itu dari kata zero. Nah, di fx sama dengan 1 per akar 2pi pangkat E pangkat min 1/2 X kuadrat. Nah, dengan nilai X-nya dari dalam interval X Z, mohon maaf, Z dalam interval X dari min tahingga sampai hingga gitu. Seperti ini grafiknya. Kalau yang minus berarti sebelah kiri itu dari 0. Kalau yang kanan berarti sebelah kanan dari 0, nilai 0. Nah, sehingga sebenarnya ini sih. Jadi setelah ini nanti bakal ada sebentar. Nah, jadi dari kedua itu tadi, dari persamaan pertama ini sebenarnya persamaan pertama ya. Persamaan pertama, terus sama persamaan kedua tadi. Sebentar. Nah, sama yang persamaan kedua,
itu nanti bisa kita cari Z-nya gitu, nilai Z-nya. Bisa kita cari nilai Z-nya sama dengan, nah ini kan, nah jadi pada persamaan 1 dan 2 tadi itu bisa menjadi distribusi normal baku dengan menggunakan transformasi gitu. Jadi kita dapat nilai X-nya, maaf, Z-nya sama dengan X min mu, maaf ya ini jelek banget kan gambarnya, per to. Itu untuk distribusi populasinya. Nah, terus kalau untuk distribusi sampelnya itu sama dengan inilah ya, Z sama dengan X min X bar per S. Nah, kurang lebih begitu. Terus selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal saja, di mana di sini ada satu soal diketahui luas daerah, ditanya luas daerah antara nilai Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 2,15. Jadi caranya itu pertama kita ini dulu sebentar. Kita ambil yang 2 digit pertama gitu. Aturannya gitu soalnya. Jadi kita lihat yang di sisi Z yang bagian sini. Bagian sini lihat. Jadi kita dapat 2,1. Terus kita tarik ke kanan dan kita cari yang mendekati sama 0 dan ini sisanya gitu 0,05. Jadi kan ada nih dapat 0,05 sehingga luas daerah yang dicari kita dapat 0 sebesar 0,4842 gitu. Nah, mungkin kemudian selanjutnya sudah cukup. Ya, mungkin itu untuk presentasi dari kelompok 2 terkait sama pembahasan distribusi Poisson dan distribusi Gauss. Mungkin dari teman-teman atau dari Bu Fai ada masukan dan saran sangat kami terima, atau mau ada hal yang didiskusikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.